Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfa Musmifah dari kelas PAI 2C. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fikih. Nah, materi yang akan saya bahas hari ini ada 3. Yang pertama, Ushul Fikih, kemudian Ijma, dan yang terakhir, Ijtihad. Nah, kita masuk ke materi pertama yaitu Ushul Fikih. Secara bahasa, Ushul Fikih terdiri dari 2 kata, yaitu usul dan fikih. Nah, usul ini adalah bentuk jamak dari kata asal yang memiliki arti dasar, pokok, fondasi, ataupun prinsip. Sedangkan fikih diambil dari kata faqaha yang berarti pemahaman yang mendalam atau pengetahuan yang mendalam. Jadi, secara bahasa, usul fikih dapat diartikan sebagai dasar-dasar atau prinsip-prinsip pemahaman mendalam. Nah, pengertian selanjutnya itu secara istilah. Secara istilah ini, usul fikih merujuk pada ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metodologi yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Jadi usul fikih adalah ilmu yang sangat penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara tepat, karena usul fikih ini memberikan landasan dan metodologi yang sistematis dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Setelah mengetahui pengertiannya, kita juga harus tahu mengapa usul fikih ini penting untuk dipelajari. Nah, hal ini terdapat beberapa dalil yang menyatakan betapa pentingnya kita mempelajari usul fikih, seperti dalam Al-Quran, Sunnah, dan beberapa pernyataan dari ulama. Dalam Al-Quran itu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri yang ada di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini menunjukkan pentingnya merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya dalam segala urusan yang menjadi dasar dalam usul fikih. Nah, dalil selanjutnya itu terdapat dalam hadis, yaitu hadis dari Mu'az bin Jabal. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya, "Dengan apa engkau memutuskan perkara?" Kemudian Mu'az menjawab, "Dengan kitab Allah." Nabi pun bertanya lagi, "Jika tidak ada dalam kitab Allah?" Mu'az menjawab kembali, "Dengan sunnah Rasulullah." Dan Nabi bertanya lagi, "Jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah dan kitab Allah?" Lalu Mu'az menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pikiranku." Lalu Nabi bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah dengan sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ini menunjukkan pentingnya ijtihad yang merupakan salah satu metode dalam usul fikih untuk menggali hukum Islam ketika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Dalil yang terakhir itu terdapat dalam pernyataan para ulama. Imam Syafi'i contohnya. Beliau mengatakan, barang siapa yang mempelajari usul fikih, maka dia memiliki keutamaan yang besar dalam memahami fikih. Selanjutnya, implementasi usul fikih. Implementasi usul fikih ini dalam kehidupan sehari-hari sangat penting bagi umat Islam agar kita bisa memahami dan menjalankan ajaran agama kita dengan benar. Nah, ini adalah beberapa contoh implementasi usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam permasalahan pengambilan keputusan hukum, misalnya dalam hal transaksi modern. Nah, dalam masalah transaksi keuangan modern seperti kartu kredit, asuransi, dan perdagangan saham, usul fikih membantu ulama untuk menentukan apakah praktik-praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat melalui metode ijtihad dan qiyas. Lalu terdapat juga dalam hal teknologi dan kedokteran. Nah, usul fikih ini digunakan untuk mengeluarkan fatwa tentang isu-isu seperti bayi tabung, transplantasi organ, dan penggunaan teknologi dalam ibadah. Yang kedua, dalam hal penetapan hukum dalam ibadah. Contohnya,
sholat di pesawat. Nah, usul fikih ini membantu kita menetapkan cara pelaksanaan sholat ketika berada di dalam perjalanan seperti di pesawat, tapi dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kemampuan. Kemudian contohnya juga itu dalam hal zakat dan sedekah. Nah, menentukan nisab atau batas minimum zakat dalam konteks kekayaan modern seperti saham dan properti. Nah, implementasi ketiga yaitu menentukan halal dan haram dalam konsumsi, misalnya dalam makanan dan minuman. Nah, usul fikih ini digunakan untuk menentukan status halal atau haram dari makanan dan minuman yang mungkin tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, seperti produk-produk olahan yang kompleks. Yang keempat, implementasi dalam hukum keluarga, misalnya perkawinan dan perceraian. Usul fikih ini membantu dalam masalah hukum keluarga seperti ketentuan-ketentuan tentang mahar, nafkah, hak-hak suami istri, dan prosedur perceraian yang adil. Kemudian dalam permasalahan adopsi anak juga, usul fikih menentukan hukum dan prosedur yang sesuai dengan syariat dalam kasus mengadopsi anak. Yang kelima, adaptasi dengan lingkungan non-muslim. Nah, misalnya kita berinteraksi dengan non-muslim, usul fikih ini membantu umat Islam dalam menentukan cara-cara yang sesuai untuk kita berinteraksi dan berbisnis dengan orang-orang non-muslim, serta bagaimana kita menjalankan ajaran Islam di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim. Dalam hal pakaian dan pergaulan juga, usul fikih menentukan batasan-batasan dalam berpakaian dan pergaulan yang tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam, namun bisa diterima dalam lingkungan sosial yang beragam. Nah, implementasi keenam itu dalam hal penggunaan teknologi informasi, misalnya media sosial. Nah, usul fikih ini membantu umat Islam untuk menggunakan media sosial dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menjaga etika komunikasi, menghindari fitnah, dan tidak menyebarkan hoaks. Kemudian juga dalam hal konten digital, usul fikih ini menentukan hukum mengonsumsi dan menyebarkan konten-konten digital seperti video, musik, game, dan lain sebagainya agar tetap dalam koridor syariat. Nah, itu tadi pengertian, dalil, dan implementasi usul fikih. Selanjutnya, materi kedua yaitu ijma. Dalam bahasa Arab, kata ijma berasal dari akar kata jama'ah yang berarti mengumpulkan atau menyatukan. Nah, secara bahasa, ijma juga berarti kesepakatan atau konsensus. Sedangkan secara istilah, ijma mengacu pada kesepakatan atau konsensus para ulama atau mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa tertentu terhadap suatu hukum syar'i setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ijma dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah, serta menjadi landasan bagi pengambilan keputusan hukum dalam hal-hal yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dalil-dalil tentang ijma ini terdapat dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Para ulama usul fikih sepakat bahwa ijma itu sah sebagai landasan hukum. Hal ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, siapapun yang menentang Rasulullah SAW setelah kebenaran diturunkan kepadanya dan dia pun mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, maka kami bebaskan dia dari kesalahan-kesalahan yang menguasainya dan kami masukkan dia ke neraka. Dan neraka sama buruknya dengan tempat kembali. Banyak juga hadis Rasulullah yang menjelaskan kedudukan ijma, di antaranya yang pernah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi yang berbunyi, La tajtami'u ummati ala al-khata. Umatku akan melakukan hal ini tidak mungkin. Sa'altu azza wa jalla alla tajtami'u ummati ala dhalalah fa'ataniha. Aku memohon kepada Allah agar tidak melepaskanku sekalipun aku bingung akan sesuatu. Allah ampuni aku. Nah, selanjutnya adalah implementasi ijma dalam kehidupan. Implementasi ijma dalam kehidupan umat Islam berfungsi sebagai alat penting untuk memastikan bahwa hukum dan praktek keagamaan tetap konsisten dengan ajaran Islam, sekaligus responsif terhadap perkembangan zaman. Nah, berikut ini beberapa contoh dan cara ijma diterapkan dalam kehidupan. Yang pertama, dalam penentuan hukum fikih. Ijma sering digunakan untuk menetapkan hukum fikih
dalam kasus-kasus yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, dalam masalah transaksi keuangan modern seperti perbankan syariah atau asuransi syariah. Nah, ulama dapat mencapai konsensus mengenai hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ini. Yang kedua, dalam hal praktik ibadah. Contoh klasiknya dalam penentuan waktu sholat, puasa, zakat, dan haji. Misalnya, penentuan metode hisab dan ruqyah dalam menentukan awal bulan Ramadan dan Idul Fitri merupakan hasil kesepakatan para ulama. Yang ketiga, dalam hal pemecahan masalah kontemporer. Ijma juga diterapkan dalam menjawab tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam, seperti masalah bioetika, teknologi medis, misalnya transplantasi organ dan perkembangan teknologi informasi. Nah, ulama dapat berkumpul dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan mengenai hukum-hukum yang relevan tentang hal ini. Kemudian yang keempat, itu dalam hal penegakan hukum Islam. Nah, dalam konteks pemerintahan atau otoritas keagamaan, ijma digunakan untuk menetapkan undang-undang atau peraturan yang sesuai dengan syariah. Hal ini sering terlihat dalam negara-negara yang menerapkan hukum Islam sebagai dasar hukum nasional mereka. Selanjutnya yang kelima, yaitu dalam hal kehidupan sosial dan moral. Nah, ijma juga membantu dalam menetapkan norma-norma sosial dan etika dalam masyarakat muslim. Misalnya, kesepakatan tentang pentingnya menjaga kehormatan dan hak-hak perempuan dalam masyarakat muslim. Yang keenam, itu dalam hal pendidikan Islam. Dalam bidang pendidikan, ijma dapat digunakan untuk merumuskan kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ulama dan para pendidik muslim bisa bersepakat mengenai materi pelajaran yang harus diajarkan untuk memastikan anak-anak muslim mendapatkan pendidikan yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Yang terakhir itu dalam hal penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa, terutama yang terkait dengan urusan keluarga atau waris, ijma dapat digugakan untuk menentukan solusi yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Konsensus di antara para ahli hukum Islam memberikan panduan yang jelas bagi penyelesaian kasus-kasus tersebut. Nah, itulah beberapa implementasi ijma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi terakhir yaitu ijtihad. Apa itu ijtihad? Secara bahasa, kata ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti bersungguh-sungguh atau berusaha keras. Dalam konteks ini, ijtihad berarti melakukan usaha atau berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Sedangkan secara istilah, ijtihad mengacu pada usaha maksimal seseorang mujtahid atau ahli hukum Islam untuk meneliti, memahami, dan menetapkan hukum syariah dalam masalah yang tidak terdapat ketentuan yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad adalah proses pemikiran yang mendalam dan analitis yang dilakukan oleh seorang ulama atau mujtahid yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran, hadis, bahasa Arab, serta prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, dalil disyariatkannya ijtihad dalam Islam itu terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat ke-5 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau surah-surah Rasul." Yang kedua adalah sunnah Nabi. Hadis Nabi yang dijadikan landasan ijtihad adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Muaz bin Jabal yang menerangkan tentang dialog yang terjadi antara Rasulullah dengan Muaz ketika diangkat sebagai qadhi di Yaman. Nabi bersabda, "Bagaimana jika engkau diserahi urusan peradilan?" Muaz menjawab, "Saya akan menetapkan perkara berdasarkan nas Al-Quran." Nabi bertanya lagi, "Bagaimana jika di dalam sunnah pun tidak kau dapatkan?" Muaz menjawab lagi, "Saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku." Kemudian Rasulullah mengakhiri dialog tersebut dengan mengatakan, "Segala puji hanya bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya, jalan yang diridhoi Rasul Allah." Nah, itu tadi beberapa dalil yang memperbolehkan untuk melakukan ijtihad. Pembahasan terakhir yaitu implementasi ijtihad dalam kehidupan. Yang pertama itu dalam masalah kontemporer, misalnya dalam menentukan hukum tentang teknologi baru seperti penggunaan internet, teknologi medis, dan isu-isu lingkungan yang
yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalam hal kasus-kasus khusus, seperti situasi atau kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penafsiran baru atau penerapan hukum yang berbeda, seperti hukum tentang organ donor. Nah, yang ketiga itu dalam hal konteks sosial yang berubah, misalnya memperbaharui dan menyesuaikan hukum Islam agar tetap relevan dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang usul fikih, ijma, dan ijtihad. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih bagi yang sudah mau mendengarkan sampai akhir. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.